Setiap kali kami menyembah-Mu, hadir-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk berkat-Mu, untuk nikmat yang kami boleh rasakan sama-sama sore malam hari ini. Dan sebentar kami siapkan hati kami beri telinga kami untuk mendengarkan isi hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan Engkau. Bersama-sama dan saya katakan, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kepada hambanya. Ya, shalom, selamat malam. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, ya, hari ini saya ajak Anda untuk melihat satu ayat dalam Alkitab, ayat terkenal tentu saja. Saya ambil dari Yosua pasal yang ke-21, Yosua pasal 21 ayat yang ke-45, Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Ayat terkenal dalam Alkitab Anda dan saya, salah satu ayat yang banyak dihafal oleh orang Kristen, dan berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada umatnya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ayat ini bukan hanya ayat yang untuk dihafal bagi saya, jadi utama. Anda tahu mungkin kebiasaan Anda juga, kebiasaan saya adalah setiap kali di akhir dari tahun seperti ini, bulan Desember, biasanya saya pikir tentang apa yang Tuhan mau untuk saya tahun depan, atau ayat apa yang akan menjadi pegangan bagi saya untuk sepanjang tahun yang akan berjalan di tahun depan. Tetapi adanya di tahun 2008, ayat ini tiba-tiba menjadi rema bagi saya. Dan bukan hanya rema untuk dikhotbahkan atau rema yang memberkati saya pribadi. Tapi Roh Kudus menegaskan dan menguatkan di hati saya bahwa ayat ini akan menjadi ayat pegangan saya untuk sepanjang 2009 ke depan. Jadi saya itu sudah tidak perlu 2008 sibuk-sibuk untuk di akhir tahun mencari ayat apa yang akan saya pegang menjadi pegangan di tahun 2009. Sudah tidak perlu. Sebab dari bulan Juni kalau saya tidak salah, Mei, Juni, Juli itu, ayat ini sudah benar-benar jadi rema bahwa ayat inilah yang akan menjadi pegangan bagi saya sepanjang 2009. Persoalannya adalah saya merasa bahwa ayat ini lebih cocok untuk 2008 sebab 2008 bulan Oktober anak saya yang pertama akan lahir. Tetapi Roh Kudus sangat-sangat menguatkan saya, meneguhkan saya bahwa itu untuk 2009. Nah, masalahnya di bulan Maret 2009, papa saya meninggal. Ketika papa saya meninggal, maka saya bertanya pada Tuhan dong, kenapa Tuhan memberi saya ayat Yosua 21 ayat yang ke-45 akan menjadi pegangan bagi saya untuk sepanjang 2009, padahal bulan Maret 2009 papa saya meninggal karena serangan jantung. Jadi saya tanya kenapa? Kenapa justru ketika saya mengalami sesuatu yang buruk, ayat yang saya terima adalah segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, Roh Kudus mengingatkan kepada saya bagaimana sebenarnya ketika papa saya meninggal, bahwa segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada papa saya, sebenarnya itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Keluarga kami beberapa tahun belakangan sebelum tahun 2009 mengalami masalah yang cukup besar sebenarnya. Masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk tidak pernah diselesaikan sebab disembunyikan oleh salah satu anggota keluarga. Sampai ketika ketahuan sudah sangat besar, dan 2008, 2009 itu sebenarnya puncak-puncaknya. Nah, Anda tahu kalau puncak-puncaknya setelah puncak kemudian akan menurun, dan itu yang terjadi sebenarnya. 2009 awal itu, 2008 akhir, 2009 awal sebenarnya masalah ini perlahan-lahan Tuhan sudah mulai selesaikan satu demi satu. Belum selesai, waktu papa saya meninggal belum selesai sama sekali. Tetapi masalahnya sudah perlahan-lahan, satu demi satu Tuhan sudah bukakan jalan. Jadi dia pergi, dia meninggal dalam keadaan dia tahu bahwa masalah ini sebenarnya sudah perlahan-lahan mulai terselesaikan. Dan 2009 ketika papa saya meninggal, papa saya itu punya tiga anak, jadi saya tiga bersaudara, cowok semua, koboi semua. Sehingga
dulu papa saya pernah kasih tahu bahwa dia itu kepingin sebenarnya anak cewek. Jadi selain anak cowok, dia kepingin punya anak cewek. Tetapi tidak pernah terwujud sebab 3 anak semua cowok. Nah, waktu kakak saya menikah, dia kasih tahu sama kakak saya bahwa papa ini pengen dapat cucu cewek, gitu loh. Jadi beban untuk dapat cucu cewek itu diletakkan kepada kakak saya sebab kakak saya menikah dan bukan hanya menikah, ipar saya, jadi kakak ipar saya, saudara saya itu 5 bersaudara, 4 cewek, 1 cowok. Jadi kemungkinan untuk dapat cewek itu cukup besar. Kakak saya 3 cowok bersaudara, seperti yang saya katakan, sementara saudara saya 5 bersaudara, 4 cewek, 1 cowok. Dan ini pun cewek-ceweknya dominan semua gitu ya. Dan singkat cerita kakak saya punya anak, jadi cucu pertama papa saya itu cowok. Nah, waktu saya menikah dengan istri saya, beban untuk punya cucu cewek turun sama saya. Nah, persoalannya istri saya itu sedikit berbeda dengan kakak ipar saya. Kalau kakak ipar saya 5 bersaudara, 4 cewek, 1 cowok. Istri saya 5 bersaudara, 4 cowok, 1 cewek. Jadi kemungkinan untuk dapat cewek itu sangat tipis gitu ya. Saya cowok semua, 3 bersaudara, istri saya 5 bersaudara, 4 cowok, 1 cewek dalam hati. Yang 5 bersaudara, 4 cewek aja masih keluar cowok, gimana saya gitu ya. Dan waktu kandungan istri saya pada bulan yang ketiga, istri saya mengandung pada bulan ketiga, uh, kami pergi ke dokter kandungan seperti biasa, dan dokter kandungan yang dipilih istri saya adalah dokter tua gitu ya, dokter tua. Dokter yang kalau dengar detak jantung, saya nggak tahu Anda tahu, dokter yang kalau dengar detak jantung bayi itu masih pakai corong gitu loh, masih pakai corong. Dan USG-nya masih USG 2 dimensi. Jadi itu sudah 2008 Anda bayangkan, USG-nya masih USG 2 dimensi yang hitam putih. Yang kalau dijelaskan ini kepalanya, saya tidak bisa bayangkan kepalanya yang mana gitu ya. Tiap kali saya dapat cetakan USG itu yang 2 dimensi hitam putih itu, saya jadikan kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, atas jadi bawah, bawah jadi atas, tetap nggak ketemu itu kepala yang mana sebenarnya. Kaki yang mana, tangan yang mana, nggak pernah jelas. Pokoknya terima mentah-mentah aja dokter bilang apa gitu. Pernah satu kali saya sok tahu gitu, sok tahu banget. Dokter bilang, nah ini kepalanya. Nah saya sok tahu saudara. Saya pikir ini kayak ada tangan gitu ya. Saya bilang, ini tangannya ya dok. Dia bilang, bukan. Itu kakinya. Sejak hari itu saya nggak mau nebak-nebak gitu ya. Jadi benar-benar nggak jelas gitu kalau USG 2 dimensi buat saya. Padahal hari itu sudah ada USG 3 dimensi dan dengar-dengar sudah ada USG orang bilang 4 dimensi atau apalah yang jauh lebih baik gitu. Nah, akhirnya bulan ketiga kandungan istri saya pergi ke dokter. Kami bilang sama dokter, dok, ini kan sudah bulan ketiga kehamilan istri saya, boleh nggak USG-nya kami sepakat untuk tahu jenis kelamin daripada anak yang dikandung oleh istri saya. Sebab saya kasih tahu, papa saya kepingin cucu cewek. Dokternya berkata, oke Pak, baik, diperiksa. Nah, sama USG, waktu USG. Nah, ini kepalanya, ini kepalanya. Nah, kepala, ini tangannya, tangan, ini tangannya. Nah, ke bawah kan saudara. Nah, ini kakinya. Nah, kalau sudah kaki, pertanyaan berikut, cewek cowok dok, cewek cowok gitu ya. Dokter bilang ini kayaknya, ini seperti ada tulang timbul di antara kaki, di antara selangkang. Jadi ini kayaknya bisa, mohon maaf, alat reproduksi laki-laki atau penis, atau itu seperti jari, karena tidak jelas, karena 2 dimensi kan, tidak jelas. Jadi itu seperti jari, yang tidak tahu kemungkinan besar, dokter bilang laki-laki. Menurut dia kemungkinan besar laki-laki. Sudah selesai periksa, teleponlah saya sama papa saya. Saya bilang, Pak, ini baru pulang dari dokter. Naik mobil, saya telepon papa saya, bilang, Pak, ini sudah pulang dari dokter, selesai pemeriksaan, dokter sudah cek jenis kelamin bayi, janin yang ada di rahim istri saya. Papa saya berkata, cewek kan, cewek kan, cewek kan, nah gitu. Saya bilang menurut dokter kemungkinan besar itu, jadi saya tekankan kemungkinan besar supaya tidak terlalu kecewa. Kemungkinan besar cowok. Nah, papa saya tiba-tiba teriak dalam nama Yesus. Cewek.
Nah, saya ini curiga ya, sebenarnya jangan-jangan anak saya cowok, makanya kena kena dalam nama Yesus cewek, jangan-jangan berubah jenis kelaminnya jadi cewek gitu ya. Itu guyonan saya, guyonan saya. Saya punya dua anak cewek semua, jadi dua anak saya cewek semua. Ada orang bilang sama saya, Pak, tambah anak ketiga, Pak. Biasanya kalau cewek-cewek, anak ketiga cowok. Saya bilang persoalannya satu. Waktu istri saya mengandung anak pertama, papa saya itu sempat berdoa. Doanya minta anak cewek. Nah, papa saya belum sempat cabut doanya, dia meninggal. Saya takut mau ditambah anak 3, 4, 5 cewek terus ini. Itu guyonan tentu saja, tapi saya punya dua anak cewek memang. Eh, saya bilang, oke lah, iya enggak apa-apa. Kan cuma kata dokter kemungkinan. Papa saya langsung bilang, pokoknya cewek, cewek. Ah, sudah. Akhirnya bulan keempat, pemeriksaan ulang kan ke dokter. Saya bilang sama dok, boleh minta izin nggak? Dok, saya ini minta surat pengantar saja. Surat pengantar supaya saya bisa ke laboratorium atau kemana untuk USG 3 dimensi. Dok, sebab begini saya bilang. Papa saya belet pingin cucu cewek gitu loh. Saya hanya ingin memastikan supaya dia kalau memang cowok tidak terlalu berharap, kalau cewek dia bisa bahagia gitu ya. Nah, dokter itu bilang begini, dokter itu kalau saya tidak salah orang Katolik, dia bilang begini. Setahu saya Bapak ini pendeta kan. Wah, habis sudah saya. Kalau sudah setahu saya Bapak pendeta kan. Saya tidak berani jawab. Saya bilang, Dokter berkata, Bapak kan tahu, bagi Tuhan, cewek cowok sama saja. Yang penting sehat. Ngapain Bapak pengen tahu cewek atau cowok terus? Akhirnya baru kali itu dokter khotbahin pendeta. Biasanya pendeta yang khotbahin dokter, hari itu dokter khotbahin pendeta. Akhirnya saya dan istri saya sepakat untuk tidak perlu tahu lagi jenis kelamin dari anak yang ada dalam kandungan istri saya. Singkat cerita, akhirnya hari hari kelahiran untuk tiba. Jadi saya lupa sebab hari persalinannya itu kan istri saya dalam keadaan sakit. Jadi semua sudah lupa. Saya masuk ke dalam kamar persalinan dan ikut menemani istri saya. Oh, sepanjang sepanjang menemani dia sakit itu kalau bisa bilang kaset, kalau bilang kaset itu dari C60. Kalau kaset C60 itu dua kaset, side A, side B, saya nyanyi terus. Dia suruh nyanyi sambil pegang tangan saya, nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi. Jadi sambil nyembah, nyanyi, nyanyi. Dia pegang tangan saya dan seringkali dia remas tangan saya sebab sakit kan, nyanyi-nyanyi. Jadi lupa soal cewek dan cowok. Nah, waktu anak itu lahir, dokter kemudian gendong dan dokter itu bilang, selamat Bapak Doni, Ibu Wiwin, sebab dapat anak cewek. Oh. Nah, saya baru ingat, oh iya Papa pengen anak cewek. Kita ketawa berdua dan kita berkata, wah Tuhan luar biasa baik. Jadi bersihin bayinya, cek ukur panjangnya, timbang berat badannya, kemudian taruh di tempat. Setelah itu semua selesai, saya telepon papa saya. Saya telepon papa saya dan saya bilang, Pak, jam sekian, menit kesekian, cucu papa yang kedua, sebab ini adalah cucu kedua dari papa saya, cucu kedua papa dapat cucu cewek. Dan saya kaget, dia itu lagi jalan ternyata dengan beberapa teman gereja pergi ke luar kota. Papa dan mama saya lagi di mobil dengan beberapa teman gereja. Tiba-tiba dia teriak di telepon, "Uhuy!" Itu kayak komen gitu ya. "Uhuy! Papa udah bilang cewek, cewek, kamu bilang cowok. Papa udah bilang cewek, kamu nggak percaya." Saya bilang, Pak, kan dokter bilang kemungkinan besar cowok. Kemungkinan, ini Tuhan jawab cewek. Makanya papa bilang cewek, kamu bilang cowok. Dan papa saya melihat cucu ceweknya 5 bulan, bulan kelima, memasuki bulan kelima. Anak pertama saya, papa saya meninggal. Dia lahir bulan Oktober, papa saya meninggal bulan Maret. Dan Roh Kudus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada papa saya, semua yang baik, semuanya dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Inti kisah kitab Yosua, isi kesimpulan kitab Yosua, sebenarnya adalah itu. Kitab Yosua bicara tentang
dimulai dari kematian satu orang, kematian satu generasi yang lama, Musa, dan ditutup dengan kematian penguburan 3 orang. Jadi Anda bayangkan, ini kitab sangat aneh. Dimulai dari kematian satu generasi yang lama, bangkitnya sebuah generasi yang baru, kematian Musa, ditutup dengan kematian dari generasi baru itu, yaitu kematian Yosua. Ada 3 penguburan, satu Yosua sebagai pemimpin orang Israel, 2 Eleazar anak Harun yang menjadi imam besar pada waktu itu, dan yang ketiga adalah penguburan ulang tulang-tulang Yusuf di tanah perjanjian Kanaan. Jadi Anda lihat dari kelahiran satu generasi baru sampai kematian sebuah generasi baru, kitab Yosua mencoba membuktikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang membuat janji, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. God is not just the God of promise maker, but God is the God of promise keeper. Tuhan bukan hanya Tuhan yang memberi janji, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Di akhir hidup dari setiap umat Tuhan, semua yang Tuhan janjikan kepada umatnya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Oleh sebab itu kitab Yosua dapat dibagi menjadi 4 bagian besar. Saya minta konsentrasi Anda lebih. Kalau Anda bisa catat, Anda catat. Kalau tidak, Anda perhatikan saja baik-baik. Yosua 4 bagian pertama kitab Yosua ada pada pasal 1. Pasal 1 bicara tentang pasal pengutusan. Pasal pengutusan, Tuhan mengutus Yosua, membuat Yosua berani. Dia Israel takluk tanah Kanaan. Pasal pertama, bagian pertama kitab Yosua bicara soal pengutusan. Bagian kedua kitab Yosua ada pada pasal 2 sampai pasal 4. Pasal 2 sampai pasal 4 bicara tentang crossing over, bagaimana mereka menyeberangi Sungai Yordan. Bagian kedua dari kitab Yosua pasal 2 sampai pasal 4 bicara soal menyeberangi Sungai Yordan. Bagian ketiga dari kitab Yosua ada di pasal 6 sampai pasal 12. Pasal 6 sampai pasal 12 bagaimana mereka menaklukkan negeri perjanjian Kanaan, conquering the land. Dan pasal bagian keempat dari kitab Yosua ada pada pasal yang ke-13 sampai pasal 24, pasal 13 sampai pasal 24, covenant making. Bagaimana orang Israel membuat perjanjian dengan Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan menggenapi setiap janjinya, Yosua mengumpulkan orang Israel dan menantang orang Israel, kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada kita, apa yang akan kita perbuat dengan Tuhan? Kepada siapa kita akan beribadah mulai dari sekarang ini? Yosua berkata, pilih kepada siapa engkau beribadah, kepada ilah Allah berhala negeri Mesir, yang daripadanya Tuhan menyelamatkan engkau, ataukah engkau akan beribadah kepada ilah berhala negeri Kanaan, yang darinya ke negerinya kamu tinggali sekarang, ataukah engkau akan beribadah kepada Allah nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub. But me and my house, ini ayat terkenal, but for me and my house, tetapi aku dan seisi rumahku, we will worship the Lord, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah baik pada kita, apa jawaban kita, apa respon kita? Make a covenant, buat perjanjian dengan Dia. Keselamatan adalah covenant, perjanjian yang kita buat dengan Tuhan, karena kita menyadari bahwa Dia telah menolong kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menggenapi setiap janjinya kepada Anda dan saya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik sekali lagi, 4 bagian yang saya sebut tadi. Nomor 1, pasal 1 bicara tentang pasal commission, pengutusan. Bagian kedua pasal 2 sampai pasal 4, crossing over, melewati Sungai Yordan, menyeberangi Sungai Yordan. Bagian ketiga pasal 6 sampai 12 bicara tentang conquering the land, menaklukkan negeri perjanjian Kanaan. Dan bagian keempat pasal 13 sampai 24, the covenant making, membuat perjanjian dengan Tuhan. Kalau Anda perhatikan baik-baik, saya secara sengaja melewati satu pasal. Bagi Anda yang memperhatikan dengan baik, Anda langsung tahu bahwa saya secara sengaja melewati pasal yang ke
5. Bagian pertama pasal 1, pendahuluan atau pengutusan. Bagian kedua pasal 2 sampai 4, menyeberangi sungai Yordan. Bagian ketiga pasal 6 sampai pasal 12, menaklukkan negeri Kanaan. Dan bagian keempat pasal 13 sampai 24, membuat perjanjian dengan Tuhan. Saya melewati pasal kelima, sebab pasal kelima adalah pasal transisi antara mereka menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan, sebelum mereka berperang menaklukkan negeri Kanaan. Pasal 5 ini saya sebut sebagai pasal consecration, pasal penyucian. Bagian pertama commission, bagian kedua crossing over, bagian ketiga conquering the land, bagian keempat covenant making. Tetapi di antara bagian kedua dan ketiga ada pasal disebut pasal transisi, yaitu consecration, penyucian. Kenapa Tuhan menyucikan orang Israel sebelum mereka maju berperang? Anda dan saya harus tahu bahwa kemenangan orang benar tidak ditentukan oleh pedang. Kemenangan orang benar tidak ditentukan oleh kereta berkuda. Kemenangan orang benar tidak ditentukan oleh kuatnya otot kita. Kemenangan orang tidak ditentukan oleh pintarnya otak kita. Kemenangan orang benar ditentukan kepada iman, percaya, ketaatan kita, ketulusan, kejujuran, kelurusan hati kita di hadapan Tuhan. Kemenangan orang benar ditentukan di medan peperangan. Kemenangan orang benar selalu ditentukan di ruang doa setiap akan lutut kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pasal 5 Tuhan mengadakan penyucian untuk orang Israel. Dan ada 3 tindakan penyucian yang Tuhan buat. Sabar dengan saya, Anda terima saja. Nomor 1, ayat 3, Yosua 5 ayat 3 yang pertama, Tuhan suruh mereka sunat. Tuhan suruh mereka sunat. Bagian kedua, penyucian yang Tuhan lakukan di pasal 5 ada di ayat 10. Ayat 10, Tuhan suruh mereka merayakan Paskah. Dan bagian ketiga penyucian yang Tuhan lakukan dengan orang Israel ada di ayat 12, di mana Tuhan menghentikan mana bagi mereka. 3 tindakan penyucian. 1, sunat. 2, Paskah. 3, kemudian dia suruh mereka untuk mereka berhenti mengambil mana. Mana sama sekali berhenti turun dari sorga. Nah, dari 3 tindakan penyucian, saya bawa Anda yang pertama, sunat. Mari kita lihat konteks tentang sunat. Lihat Yosua pasal 5 ayat 1. Yosua pasal 5 ayat 1 ini konteksnya. Yosua 5 ayat 2, Tuhan memerintahkan mereka untuk sunat untuk kali yang kedua. Dan ayat 3, mereka disunat di bukit kulit katan. Tapi lihat konteks yang pertama. Ayat 1 ini konteks. Kapan Tuhan suruh mereka sunat. Lihat ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di seberang barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, maka tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat 2, kemudian Tuhan berfirman supaya Yosua menyunat orang Israel untuk kali yang kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, jadi lihat konteksnya, ayat 1. Konteksnya adalah mereka mau maju berperang, mereka temukan bahwa ternyata penduduk tanah Kanaan pada waktu itu ternyata mendengar, ketika mereka mendengar bagaimana Yosua dan bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, maka mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut. Nah, kalau Anda mau perang lawan seseorang, maka Anda akan sangat beruntung kalau lawan Anda lebih dulu sudah takut sama Anda. Ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Makanya salah satu senjata iblis terbesar menghadapi orang percaya adalah membuat orang percaya menjadi khawatir, membuat orang percaya menjadi takut. Sebab dia tahu kalau Anda dan saya bisa khawatir, bahkan takut, maka kita tidak akan pernah melangkah melakukan apapun yang Tuhan perintahkan pada Anda dan saya. Sebab kita kalah sebelum berperang. Makanya kalau orang mau berkelahi, nomor 1, sok-sokan dulu kan gitu ya.
Dada dibusungkan, kemudian kepala diangkat. Apa lu? Apa lu? Apa lu? Gitu ya. Jadi nantang dulu, kalau perlu mata dibelok-belokin, apa gitu ya. Mulut digarang-garangin gitu ya, supaya siapa takut duluan, dia kalah sebelum berperang. Dia kalah sebelum berperang. Dan itu yang terjadi. Orang Kanaan ada dalam keadaan takut. Itu kesempatan terbaik justru bagi Yosua untuk memimpin orang Israel berperang, sebab mereka sudah takut. Tapi anehnya Yosua 5 ayat 2, Tuhan memerintahkan mereka untuk menjadi lemah. Kenapa saya berkata untuk menjadi lemah? Sebab mereka disuruh sunat. Kesempatan yang begitu bagus untuk diraih, kesempatan yang begitu bagus untuk meraih kemenangan, tiba-tiba pergi begitu saja. Kalau saya jadi Yosua, saya bilang, Tuhan, ini kesempatan bagus. Sunat tunggu nanti, kita menang, kita sunat. Sebelum, mumpung mereka lagi takut, mumpung mereka belum buat strategi, mumpung mereka belum berkolaborasi, mumpung mereka belum bekerja sama melawan kita, mari kita perang. Tapi Tuhan suruh mereka untuk sunat. Sunat adalah sebuah tindakan ini, bahwa kita harus percaya sekali lagi bahwa kemenangan orang benar bukan ditentukan oleh apapun juga, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Makanya Amsal 3 ayat 5 sampai 6, ayat terkenal Anda pasti hafal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Tugas Anda dan saya hanya dua. Satu, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dua, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya, segala sesuatu yang kita perbuat atas nama Tuhan dan karena Tuhan. Pak Doni, kenapa Pak Doni tidak korupsi uang gereja misalnya? Kenapa Pak Doni tidak korupsi uang gereja? Jawaban saya yang benar adalah sebab saya tahu Tuhan tidak mau saya lakukan itu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Jangan ditanya Pak Doni, kenapa Pak Doni tidak selingkuh? Terus saya jawab, iya saya jelek sih, gemuk sih, nggak ada yang mau sama saya. Itu kan berarti kalau ada yang mau, saya sabet juga namanya. Yang benar kenapa tidak selingkuh? Jawaban yang benar adalah kalau Anda orang percaya, sebab saya tahu Tuhan tidak mau. Kami baru lakukan conference. Kami ada di Surabaya, jadi pusatnya ada di Surabaya, komunitas yang saya pimpin. Satu kali harus ke conference. Bulan November kemarin, tanggal 21-22, kami pergi ke kota Mojokerto. Kenapa pergi ke Mojokerto? Teman-teman Surabaya pada tanya, kenapa ke Mojokerto? Jawaban saya, gimana ya? Pendoa-pendoa dapat bahwa Tuhan mau di sana. Terus gimana saya? Terus dapat apa di sana? Nggak tahu, kita jalani saja. Anak saya tahu itu yang Tuhan mau. Saya belum tahu Tuhan mau kerja apa, saya belum tahu Tuhan mau buat apa pada waktu itu. Saya buat saja, lakukan saja. Kenapa? Karena Tuhan mau, atas nama Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu. Maka dialah yang akan meluruskan jalanmu. Jadi yang meluruskan jalan di depan kita bukan saya. Fokus saya bukan meluruskan jalan hidup saya. Fokus saya bukan bicara soal masa depan saya. Fokus saya bukan bicara tentang ini dan itu yang ada di depan saya. Bukan, fokus saya adalah percaya. Saya bekerja di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mempercayai dia dengan segenap hati. Saya mengakui dia dengan segala laku saya. Maka saya percaya apapun yang ada di depan saya, Tuhan yang akan meluruskan adanya. Kita jadi khawatir sebab kita selalu berpikir, berfokus bagaimana supaya jalan kita yang di depan itu bisa mulus. Jalan di depan kita, masa depan kita bisa lurus. Padahal Tuhan berkata, jangan pikirkan yang di depanmu. Biar Tuhan yang akan memuluskan dan meluruskan jalanmu. Kita ini khawatir. Kekhawatiran, salah satu definisi kekhawatiran bagi saya adalah berusaha memikirkan sesuatu yang saya tidak bisa pikirkan. Kekhawatiran salah satu definisi bagi saya adalah mencoba untuk melakukan sesuatu yang saya tahu tidak mampu saya lakukan. Mengerjakan apa yang saya tahu saya tidak mampu untuk kerjakan. Itu kekhawatiran.
Apa yang Anda bisa pikirkan, pikirkanlah. Apa yang Anda tidak bisa pikirkan, serahkanlah sama Tuhan. Apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakanlah. Apa yang Anda tidak bisa kerjakan, serahkanlah sama Tuhan. Dia yang akan meluruskan jalan kita. Fokus kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan fokus kedua, akuilah Dia dalam segala tingkah lakumu. Maka Tuhan pasti akan meluruskan jalan-jalanmu. Artinya sunat berarti belajar mempercayai Tuhan. Ini kesempatan bagus, tapi Tuhan suruh Yosua melepaskan kesempatan bagus, mempercayai Tuhan bahwa kemenangan datang dari Tuhan adanya. Nah, mari kita belajar sebentar tentang sunat. Saya mau gali lebih dalam. Ulangan 10 ayat 12 sampai 16. Ulangan 10 ayat 12 sampai 16. Sabar dengan saya sebab ini cukup panjang. Tetapi ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 16, Musa dalam kitab ulangan adalah kitab kesimpulan. Sebab dalam kitab ulangan, Musa mengulang kembali sambil menunjukkan kepada kita beberapa hal yang esensi sebenarnya. Ulangan pasal 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari. Musa berkata, Tuhan sebenarnya hanya minta 5 hal. Lihat ayat 12, ayat 13, saya catat. Nomor 1, selain dari 1. 5 hal itu apa? 1, takut akan Tuhan Allahmu. 2, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 3, mengasihi Tuhan. 4, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13. 5, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Lihat sama tidak dengan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dia berkata, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ulangan 10:13 berkata, supaya baik keadaanmu. 5 saja. Hukum Taurat bukan ada 10. Hukum Taurat ada 613. Dan yang memberi 613 perintah itu kepada orang Israel adalah Musa. Tapi lihat Musa dalam kitab ulangan. Dia mereview ulang dan dia berkata sesungguhnya dari 613 ada 5 hal yang esensi yang dia minta. 1, takut akan Tuhan. 2, hidup menurut segala jalan Tuhan. 3, mengasihi Tuhan. 4, beribadah kepada Tuhan. 5, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. 5 saja. 613 hanya 5 yang dicari. Nanti kalau Anda pergi ke Mika pasal 6 ayat 8, Mika pasal 6 ayat 8, Anda akan temukan kembali pengulangan yang sama. Mika 6 ayat 8, dia berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain. Nah, Anda lihat kalimatnya sama. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu sama dengan ulangan 10 ayat 12. Selain dari. Dalam ulangan 10 ada 5. Dalam Mika 6 ayat 8 hanya ada 3. Selain dari berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dari 613 jadi 10, dari 10 jadi 5, dari 5 jadi 3. Nanti di zaman Yesus dia berkata hanya ada 2. Ada 2 hukum yang terutama yang daripadanya seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung atasnya. Ada 2. Apa 2 hukum itu? 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kembali ke ayat 14 sekarang. Ulangan pasal 10 ayat 14. Ulangan 10:14. Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, kesemsem, jatuh cinta, sehingga dia mengasihi mereka. Dan engkau sebagai keturunan mereka, engkau dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ayat 16. Sebab itu ayat 16 dia berkata, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Menarik sekali Bapak Ibu, saya tidak tahu Anda sadar nggak betapa penting ayat 16 ini. Bahkan di kemudian hari,
Paulus mengambil Ulangan 10:16 ketika dia berkata, bagi mereka yang bukan Yahudi, mereka tidak perlu sunat jasmani, sebab sunat yang paling penting bagi Tuhan adalah sunat rohani, sunat hati. Anda lihat, Paulus tidak menciptakan sebuah doktrin baru. Paulus mengambil Ulangan 10 ayat 16 sebagai patokannya, bahwa yang Tuhan cari sebenarnya dari semula. Musa yang memberi perintah sunat jasmani, bahkan mengatakan yang Tuhan cari sebenarnya bukanlah sunat jasmani, tetapi yang dia cari adalah sunat hati, sunat rohani. Sunat jasmani hanya berlaku untuk pria, tetapi sunat hati berlaku untuk pria dan wanita, semua orang. Sunat hati hanya berlaku bagi mereka yang menjadi Israel, orang penduduk Israel, bangsa Israel. Tetapi sunat hati, sunat rohani adalah identitas yang diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Anda lihat, yang Tuhan mau, kata Musa, sebenarnya adalah sunat hati. Nah, ternyata konsepnya bukan sunat jasmani, tapi sunat hati. Jangan lagi kamu tegar tengkuk. Sebentar kita akan belajar kenapa ada kata jangan lagi tegar tengkuk. Kembali ke Yosua 5 ayat 8. Tolong bantu saya, Yosua pasal 5 ayat yang ke-8. Anda lihat Yosua 5 ayat 8. Kenapa ini, konteks ini yang perlu kita pelajari. Ya, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Nah, perhatikan kata sampai mereka sembuh. Mereka disunat, tinggal di sana sampai sembuh. Kenapa ada kata sampai sembuh? Sebab mereka disunat. Emangnya kenapa disunat? Diapain waktu disunat? Dan ada berkata, sunat berarti dilukai. Makanya tunggu sampai mereka sembuh. Sunat berarti disakiti, makanya dia berkata tunggu sampai mereka sembuh. Sunat berarti ada sesuatu yang dipotong dari anggota tubuh kita yang kemudian dibuang daripadanya. Itu sebabnya ada kata sampai mereka sembuh. Kalau sunat Bapak Ibu berarti disakiti, sunat berarti dilukai, sunat berarti dipukul, sunat berarti ada sesuatu yang dipotong. Nah, sunat hati berarti melukai hati. Sunat hati berarti menyakiti hati. Tunggu dulu. Bukankah Tuhan baik? Amin. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mau menyunat hati saya? Kenapa Tuhan mau menyakiti hati saya? Kenapa Tuhan mau melukai hati saya? Kenapa Tuhan mau memotong sesuatu keluar dari hati saya? Kenapa Tuhan, kalau baik, Tuhan menyakiti saya? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan melukai hati saya? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mengecewakan hati saya? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan membuat hati saya menjadi sedih? Lihat ayat 9, Yosua 5 ayat 9, Yosua 5 ayat 9. Dia berkata begini, Yosua 5 ayat 9. Dia bilang, kenapa dia suruh mereka sunat? Kenapa dia melukai mereka? Kenapa dia menyakiti mereka? Kenapa dia seakan-akan mengecewakan mereka? Kenapa dia seakan-akan membuat mereka sedih? Kenapa Tuhan mau menyakiti hati saya? Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kubuang, kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Jelas Tuhan berkata kenapa dia menyakiti hati seseorang, kenapa dia seakan-akan seperti melukai hati seseorang, kenapa dia seperti menyedihkan hati seseorang, kenapa dia seakan-akan seperti mengecewakan hati seseorang, kenapa Tuhan seakan-akan memotong sesuatu dari hati kita dan membuangnya. Sebab dia berkata, supaya aku bisa membuang, supaya aku bisa menghapuskan celah Mesir daripadamu. Apa itu celah Mesir? Saya tidak punya waktu, tapi Anda pergi ke ayat 6, Yosua 5 ayat 6. Celah Mesir yang dimaksud adalah ketidaktaatan. Sebab Anda pernah dengar, mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari mereka. Dan di dalam Yosua 5 ayat 6, dia berkata, satu hal yang membuat nenek moyangmu, pendahulu-pendahulumu mati di padang gurun, sebab mereka tidak mau mendengar firmanku. Ketidaktaatan membawa racun mematikan dalam hidup Anda dan saya. Setiap tindakan ketidaktaatan itu membawa penyakit rohani dalam kehidupan Anda dan saya. Setiap ketidaktaatan itu seperti saya sebut ini istilah kanker rohani dalam kehidupan rohani Anda dan saya.
Anda tahu apa yang paling mematikan dari kanker? Yang paling berbahaya dari kanker bukan berarti kanker tidak bisa dirawat, tetapi kanker bisa dirawat kalau ketahuan di stadium awal. Persoalannya kanker seringkali muncul dari baru tahu setelah stadium akhir. Disitulah banyak orang kemudian menjadi mati karena kanker. Ada orang yang saya tahu bilang begini keluarganya, tapi Pak, dia baru cerita sama saya bahwa dia baru periksa darah 4 bulan lalu. Dia baru periksa darah SGOT, SGPT, triglycerid, kolesterol, LDL, HDL, HbA1c, gula darah, kreatinin. Semua dia periksa bagus semua. Tapi pemeriksaan darah hari itu tidak mendeteksi adanya benih bibit kanker dalam hidupnya. Ketahuan, sisa 3 bulan, mati. Kita sering kali periksa hidup rohani kita. Kita periksa cek kehidupan rohani. Pelayanan, masih pelayanan, oke. Hadir di oke, masih saat teduh, masih saat teduh. Oke, masih baca Alkitab, masih baca. Oke, tetapi persoalannya adalah kita cek semua kesehatan rohani kita, semua cek tindakan-tindakan kegiatan rohani kita. Tetapi Anda boleh sehat secara kegiatan rohani, tetapi bibit kanker rohani, kepahitan, kemarahan, kebencian, bisa berhala-berhala, itu ada dalam hidup Anda dan saya, dan tanpa kita bisa sadari sama sekali. Saya bosan untuk sebenarnya mengingatkan orang tentang bagaimana ada banyak orang menyembah tanpa sebuah keintiman. Mereka masih menyembah tetapi tanpa pernah ada keintiman. Mereka masih melayani tetapi melayani dengan ego, mencari nama, popularitas. Mereka setia, seakan-akan setia, tetapi kesetiaan mereka adalah kesetiaan kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Dan harus ada saatnya pisau sunat Tuhan, di mana dia mulai potong semua koneksi-koneksi kita satu demi satu. Dan waktu dia potong semua koneksi-koneksi kita satu demi satu, dan kita mulai kaget, kenapa orang yang saya harapkan bantu tidak bisa membantu, orang yang saya harapkan bisa menolong sekarang tidak mau menolong. Kenapa semua koneksi kita terpotong? Seakan-akan di situ baru Anda sadar, ternyata kita lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Kanker rohani seringkali sulit untuk dideteksi. Orang sombong tidak pernah sadar dia sombong. Anda pernah dengarkan? Seringkali Tuhan harus izinkan kejatuhan sedemikian rupa terjadi, baru supaya orang itu sadar, saya selama ini sombong dan tidak pernah rendah hati di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan kegagalan demi kegagalan demi kegagalan demi kegagalan terjadi dalam kehidupan kita sebagai pisau sunat Tuhan, supaya Anda dan saya sadar bahwa selama ini kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada sebenarnya mengandalkan Tuhan. Saya hanya mau bilang stop salah mengerti dengan Tuhan. Ketika seringkali tidak semua, tapi ada saat-saat pisau sunat Tuhan turun dalam hidup kita. Dan kita mulai berkata, kenapa Tuhan menyakiti hati saya? Kenapa Tuhan mengecewakan saya? Kenapa Tuhan melukai hati saya? Kenapa Tuhan memotong satu bagian dalam hidup saya dan membuang? Stop salah mengerti dengan Tuhan. Stop salah mengerti dengan Dia. Dia menyunat, dia melukai, dia menyakiti supaya dia bisa membuang kanker rohani, penyakit mematikan dalam kehidupan Anda. Sebab Tuhan lebih mementingkan keselamatan jiwa kita lebih daripada kenyamanan hidup rohani kita. Sekali lagi, sebab bagi Tuhan yang paling penting bukan kenyamanan hidup Anda. Bagi Tuhan yang paling penting adalah keselamatan jiwa kita. Dan kalau kita harus selamat, seandainya dengan memotong sesuatu dalam kehidupan kita, Dia potong. Makanya Tuhan Yesus mengajar dalam khotbah di bukit, bukan? Kalau satu matamu akan buat engkau berbuat dosa, tusuk matamu, cungkil matamu. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu mata daripada engkau punya 2 mata dan engkau binasa. Itu yang saya mau katakan, sunatnya Tuhan. Ayub 5 ayat
18 saya tutup dengan ini. Mungkin ini yang lebih bisa menjelaskan kepada kita siapa Tuhan ketika dia sementara melakukan sebuah sunat. Saya minta tolong pemain musik sambil siapkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Ayub 5:18 dia berkata, karena dialah Tuhan yang melukai, tetapi juga yang membebat. Membebat itu membalut, memperban, menjahit ulang. Bapak Ibu tunggu sebentar. Siapa yang melukai kita, tetapi tangan yang melukai kita, orang yang melukai kita adalah orang yang justru mengobati kita. Siapa? Dokter bedah. Dan itu yang Tuhan sementara lakukan. Ketika Anda sakit, ada penyakit dalam tubuh Anda, dokter bedah akan justru membelah sesuatu dalam tubuh Anda. Dan Anda berkata, dok, saya datang untuk disembuhkan. Kenapa dokter sekarang datang menyakiti saya? Tapi dokter bedah akan berkata, saya ada melukai kamu, menyakiti kamu, supaya penyakit yang ada dalam tubuhmu yang mematikan bisa saya ambil, saya buang. Supaya engkau selamat. Lebih baik engkau selamat dengan bekas jahitan, bekas operasi, daripada engkau binasa hari ini juga. Anda pergi ke dokter gigi untuk cabut, dia untuk rawat gigi Anda, dia harus buat Anda sakit, makanya Anda dikasih painkiller. Kenapa? Kenapa saya datang gigi saya sakit, kenapa dibuat lebih sakit? Yosua 5:18 berkata, sebab dialah yang melukai, tapi dia juga yang membebat, dan tangannya yang memukul, tangannya pula yang menyembuhkan. Stop salah mengerti dengan Tuhan. Seringkali kita berkata, kenapa Tuhan ambil orang yang saya cintai, kenapa saya mengalami masalah ini? Mungkin inilah pisau sunat Tuhan yang sementara turun dalam hidup kita untuk mencabut celah Mesir, ketidaktaatan. Ingat tadi saya bilang Ulangan 10:16, kenapa dia berkata, sunatlah hatimu dan jangan lagi tegar tengkuk. Jangan tidak taat lagi. Jangan keraskan hati lagi. Sebab kalau Anda melakukan tindakan operasi dan belum sembuh dalam waktu sekian lama, ada infeksi, apa yang harus dilakukan? Operasi ulang. Dan kita mengalami operasi berkali-kali dari Tuhan sebab kita selalu punya infeksi rohani. Ada penyakit-penyakit yang tidak kita buang dan tidak izinkan Tuhan buang seluruh. Hari ini mungkin Anda sementara mengalami sunat, mungkin bukan, mungkin kesalahan sendiri, mungkin ada orang yang buat jahat sama Anda. Tapi mungkin Anda mengalami sunat Tuhan. Stop salah mengerti dengan Tuhan. Jangan lagi salah mengerti dengan dia. Kalau dia melakukan sunat rohaninya dalam hati Anda dan saya, dia lakukan untuk menyembuhkan setiap kita. Siapkan roti dan anggur perjamuan Anda. Sambil saya tolong WL untuk nyanyikan lagu ini, siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama, semuanya sia-sia.